Fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita langsung saja ya ke poin ya, bahwa pada subuh ini kita akan mengupas ya, yaitu tentang menyia-nyiakan amanat ya. Ini masih ada lanjutannya dari yang lalu ya. Ini menyia-nyiakan amanat itu adalah suatu hal yang tidak bahaya sekali gitu ya. Karena amanat yang tadi bukan ini itu kepada kita dari Allah Subhanahu itu kepada siapa saja orangnya itu diberi amanat. Jadi di sini ada amanat itu ada arti hakiki dan arti majazi. Nah, kalau majazi itu kiasan, tapi kalau hakiki itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang amanat yang diberikan kepada kita itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga, jangan disia-siakan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam suatu hadisnya, "Hukum ro'in, waktu ro'in mas'ulun an-ra'iyatihi." Jadi Allah penggembala, artinya yang diamanat, maka harus nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan apa yang diamanatkannya itu. Kemudian bahwa menyia-nyiakan amanat itu termasuk orang munafik ya, munafik. Ayatul munafik di antara Rasulullah SAW salasun ayatul munafikuna salasun ayat, yaitu ciri-cirinya orang yang munafik itu ada 3, yaitu hadasa kadaba apabila berbicara bohong, wa idza wa'ada lapa apabila diundang tidak hadir, itu termasuk munafik ya. Diundang, kemudian wa idan tu'mina hona apabila dipercaya diberikan amanat khianat ya, itu termasuk orang yang munafik ya. Nah, kan ini pertanyaan ini Pak Sodik kata kalau munafik itu naon bedana, apa bedanya? Kalau munafik. Nah, kalau munafik mah yaitu al-munafiqu fi daril asfal. Nah, itu orang yang munafik itu tempatnya di neraka jahanam. Tapi kalau munafik ya, ini orang Sunda ya, udah seperti udah munafik, munafik itu hai tapi RR, hayang tapi takut kena oleh Allah Subhanahu wa taala, itu munafik gitu. Nah, itu yang munafik itu halus ya, bagus ya, munafik yang yaitu yang positif. Ya. Beberapa orang ya yang tidak mau ya, tapi kita takut kepada Allah, itu munafik gitu. Tapi itu hanya sebagai humor saja ya. Nah, kemudian ada ayat-ayat lain ya tentang munafik itu tentang apa? Hona hianat atau tentang diberi amanat. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanata ila ahliha. Itu ayat An-Nisa ya, ayat 58. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepadamu itu untuk menunaikan ibadah atau mengembalikan ibadah amanat ya, ila ahliya kepada ahlinya. Pada siapa ya ahlinya? Ahlinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya adalah Allah. Kembalikan. Kalau diberi amanat, kembalikan, atau artinya tepatilah amanat itu. Bahkan dalam surat yang lain Al-Anfal itu ya ayyuhalladzina amanu la tahunullahu wa rasulahu wala tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya.
Dan juga janganlah engkau mengkhianati amanat-amanat yang kalian bebankan, yang telah dibebankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu adalah mengetahui. Nah, itu adalah tentang amanat ya. Jadi bahayanya amanat, menyia-nyiakan amanat di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita seringkali itu menyia-nyiakan amanat ya. Yaitu diantaranya yaitu amanat itu adalah segala sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia, itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik istri, suami, kemudian dan sebagainya. Nah, yang amanat yang diberikan kepada kita itu di antara Allah pertama adalah ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam ini surat Al-Maidah juga disebutkan ya, ya tadi ya benar. Kemudian ini Utsman dalam suatu hadis ya, an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamu Qur'an wa 'allamahu. Nah, yang kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan wa'amalan dan mengamalkannya. Nah, kita mengaji tiap hari untuk kita sendiri itu kata Al-Quran Abdul ya, kata Rasulullah SAW. Yaitu yang baiknya itu ini riwayat Bukhari ya. Yaitu yang baiknya itu kita mengamalkannya lagi. Ya, itu lebih baik ya. Kemudian ada lagi Nabi SAW bilang al ilmu bila amali kalah sajarah bila samarah. Itu Pak Haji Mansur itu yang pakarnya ya. Apa ilmu tidak diamalkan kayak seperti pohon tak berbuah. Itu nah baiklah, itu yang pertama dah terlalu panjang ya. Yang kedua adalah kayak pekerjaan. Nah, ini pekerjaan itu anugerah dari Allah pada hakikatnya ya. Tapi kita harus jaga itu pekerjaan tersebut ya, jangan sampai kita mengkhianati amanah tersebut. Dia ditugaskan untuk imam dan sebagainya. Nah, makanya saya begitu pensiun ya berhenti segala macamnya. Karena waktu itu honornya di sekolah lain bukan tidak butuh uang ya, tapi tidak mungkin amanah. Saya udah tua begini, nanti ngajarnya itu bener. Ini saya ingin berhenti ya. Itu amanah ya, pekerjaan. Jadi amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala harus kita tunaikan. Yang ketiga, ini amanah yang pekerjaan juga tidak bisa secara rinci ya. Kemudian istri atau suami juga. Istri atau suami itu amanah. Jadi istri amanah dari suami, istri adalah amanah suami juga sama amanah istri juga. Istri punya amanah itu karena semuanya dari Allah Subhanahu, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus jaga keduanya. Jadi berbalik ya, jadi jangan sampai satu arah ya. Kita menjaga istri dan sebagainya segalanya. Istri juga harus sama menjaga dan menghargai istri dan harus turut taat kepada sang suami. Ini banyak sekali ya dalam Al-Quran juga ya, perumpamaan orang-orang yang atau istri yang yang kafir ya. Daraba masalul ladzina kafaru imra'atul nuhi wa imra'atul lut. Nah, saya membuat kami, kata Allah, membuatkan perumpamaan istri yang kafir itu siapa? Yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Karena tatahul abdain, keduanya itu ada di bawah
kekuasaan ataupun milik dari hamba aku yang soleh, ya min ibadin sholihin dan soleh fatahanuha mereka itu mengkhianat keduanya. Nah, ini istri Nabi Nuh, mengkhianati kepada suami-suaminya, tidak mendorong perjuangan suaminya sebagai nabi, malah membocorkan seperti Nabi Lut membocorkan kedatangannya Rasul malaikat ya yang datang ke situ yang ganteng, dan juga istri Nabi Nuh juga sama yang oleh Allah Subhanahu wa taala palam yuhi bihima anhuma Allahumma yasha wa qila udhulil nar ma'ad dahilin. Akhirnya Allah mempersilahkan kedua istri ini adalah untuk masuk neraka, yaitu bersama orang-orang yang masuk neraka. Itulah istri ya yang tidak taat kepada suami ya. Kemudian yang ketiga adalah anak juga ya. Anak yang dianukan kepada kita adalah anak dari kita harus. Tapi sebaliknya anak pun punya amanat ya untuk berbakti kepada orang tua. Ya, selagi masih ada di dalam dunia ini, itu anak yang juga punya andil untuk menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 11 menit. Juga ini ingat kepada Kabil ya, anak Nabi Adam ya. Nabi Adam itu anaknya berapa? Satu riwayat ya bahwa Siti Hawa mengandung 120 kali mengandung ya. Dan Siti Hawa ini juga berarti setiap kali melahirkan itu dua orang ya. Dan di antara yang anak yang pertama itu Habil dan Kabil ini disilang ya menurut Sarah, dan akhirnya Qabil ini adalah membunuh Habil karena tidak. Nah, ini karena waktunya sedikit lagi ya, ini lagi mengenai anak ya. Anak itu adalah, dan anak pun sama ya. Ini anak Nabi Nuh juga ya, sama Kan'an itu. Dia mau minta perlindungan kepada gunung ya. Dan selanjutnya adalah rumah ya. Rumah kita itu adalah juga sama titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala harus dijaga dan juga dikeluarkan, dan termasuk harta ya karena malah harta juga adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dijaga. Amanatnya itu harus dikeluarkan zakatnya ya. Jangan sampai harta ini tidak diberikan zakatnya ya. Tapi karena waktu ini ya yang 5 dan 6 ini tidak bisa dijelaskan secara rinci karena waktu dan tidak memungkinkan ya, disukupkan sekian saja. Yang baiknya ada dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada dari saya sendiri. Mohon maaf yang aku qouli hada asyhadu lakum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.